Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia selalu. Begitu pula dengan ayah dan bunda di rumah. Hari ini, hari Senin, tanggal 26 Juli 2021. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku dan jadikanlah aku orang-orang yang soleh. Amin. Amin ya robbal alamin. Kita masih pada tema satu ya teman-teman, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan pada hari ini kita sudah masuk pada subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 1, pertumbuhan dan perkembangan manusia, memahami arti dan simbol sila kedua Pancasila. Yang ketiga, contoh pengamalan dari sila kedua Pancasila. Duniawi dan ukhrawi. Setiap manusia akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan melalui beberapa tahap, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Dalam masa perkembangan dan pertumbuhan tersebut, mereka membutuhkan makanan yang bergizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 88, yang artinya, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Maksudnya, kehidupan kita sangat berarti. Perkembangan dan pertumbuhan yang kita alami hendaknya menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas segala nikmat Allah sehingga teman-teman sekarang sudah menjadi siswa dan siswi SD Lab School VIP UMJ yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah dengan menyimak teks bacaan, siswa dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar Pancasila, siswa dapat memahami arti dan simbol sila kedua Pancasila dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami pengamalan yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila dengan tepat. Mari kita mulai. Pertumbuhan dan perkembangan. Tubuh manusia tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkembang. Kita mengalami perubahan raut wajah dan suara. Ya, dulu eh, rambut kita berwarna hitam waktu masih anak-anak, lalu remaja, dewasa. Nah, ketika sudah menua atau sudah tua, itu pasti akan tumbuh uban-uban pada rambutnya, pada rambut. Nah, itu adalah perubahannya ya, teman-teman. Nah, kalau berkembang berarti teman-teman dari bayi berkembang menjadi balita, lalu menjadi anak-anak, nanti berkembang lagi menjadi remaja, lalu menjadi dewasa dan orang tua. Pertumbuhan pada manusia tidak bisa dilepaskan dari makanan yang dikonsumsinya. Makanan yang bergizi harus mengandung zat-zat seperti karbohidrat atau zat tepung, mineral, protein, vitamin, dan lemak. Zat-zat yang terkandung dalam makanan mempunyai manfaatnya masing-masing.
Ayo eksplorasi. Yang pertama, karbohidrat atau zat tepung. Sumber makanannya kita bisa dapat dari beras, gandum, singkong, kacang hijau, dan sagu. Manfaatnya untuk menghasilkan energi. Jadi kalau teman-teman makan gandum, singkong, beras atau nasi ya, lalu kacang hijau dan sagu itu akan menghasilkan energi ya ketika teman-teman melakukan berbagai aktivitas dalam sehari-hari itu harus memerlukan energi yang cukup ya supaya tidak lemas. Mineral. Sumber makanan. Air minum, sayuran, buah, dan garam beriodium. Manfaatnya untuk membangun tubuh. Vitamin. Sumber makanannya bisa kita dapat dari sayuran, buah, ikan, dan susu. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi, ketika teman-teman mengkonsumsi sayuran, buah, ikan, dan susu, insya Allah ini akan menjaga kesehatan tubuh teman-teman. Jadi, tubuh teman-teman ini tetap fit, tetap sehat, walaupun banyak berkegiatan. Selanjutnya, protein. Sumber makanannya bisa kita dapat dari ikan, daging, tempe, tahu, telur, dan susu. Manfaatnya untuk membangun tubuh. Lemak. Sumber makanannya bisa kita dapat dari susu, daging, dan kacang-kacangan. Manfaatnya untuk melarutkan vitamin dan cadangan energi pada tubuh kita. Nah, ada yang tahu ini gambar atau simbol dari Pancasila, sila yang keberapa ya teman-teman? Benar sekali, ini merupakan simbol sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya bahwa bangsa Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang wajib dijunjung tinggi harkat serta martabatnya tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, budaya, dan keturunan. Pengamalannya yaitu menghormati guru, menghormati orang tua, saling tolong-menolong jika yang lain mengalami kesulitan, lalu menyayangi saudara, adik, kakak, lalu dan berbuat baik kepada tetangga. Sikap-sikap yang dapat dikembangkan dari sila kedua Pancasila yaitu berani dalam membela suatu kebenaran dan keadilan, saling membantu dan menghormati sesama manusia. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tidak memusuhi satu sama lain. Ya, jadi dari simbol sila kedua Pancasila ini, sikap-sikap yang dapat kita kembangkan yaitu yang pertama, kita saling membantu dan saling menghormati sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tidak memusuhi orang lain, ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran pada hari ini. Jika ada materi yang kurang dimengerti dan dipahami, teman-teman dapat langsung bertanya dan menghubungi Bunda Wali kelas ya. Di sini ada Bunda Firda, ada Bunda Tari, ada Bunda Irin, dan Bunda Nindi. Jadi ketika teman-teman ada materi
Yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan langsung menghubungi wali kelas teman-teman ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.